kasus yang dia itu hasil grafiknya justru nggak bisa ditarik garis lurus gitu. Maksudnya kalau di pakai trapezoidal malah melencengnya jauh banget gitu, karena grafiknya nggak garis lurus tapi eksponensial gitu. Nah itu pakai yang Simpson 1/3. Tapi emang kalau mau nyari aman langsung aja pakai Simpson 1/3 ya. Tapi nanti kita lihat aja dulu di contoh soalnya. Nah ini contoh soalnya. Contoh soal ini saya ambil dari ini ya, dari apa namanya, PPT yang udah kita kerjain juga jadi tugas. Nah jadi di sini ada persamaan reaksi 4 dalam fasa gas menjadi 4C gitu kan. A dalam fasa gas menjadi 4C. Nah, kemudian ada persamaan kinetika reaksinya yang versi simpelnya 1 order 1 K sama dengan parsial dari A-nya. Nah, yang pertama, PR yang pertama itu harus ditulis dulu, diketahuinya apa aja nih. Jadi kalau misalkan ada yang belum pas, nanti kita bisa konversi dulu gitu. Kayak di sini. Di sini kan tekanan masih ATM, sedangkan kita nanti ngambilnya tuh KPA gitu kan. Berarti kita harus konversi dulu 3,2 ATM ini sama dengan berapa KPA gitu kan. Setelah dikonversi baru tahu kan ternyata 324,24. Nah, suhu juga suhu itu oh suhu enggak harus Kelvin ya. Oke. Nah, berarti kalau udah kayak gitu berarti kita bisa lanjut ke membuat stoichiometry tabelnya. Ya seperti biasa ya. Cara buatnya kita lihat dulu dari apa namanya? Si persamaan reaksinya. Ada komponen apa aja? Oh, ada A sama C ternyata kan. Berarti kita masukkan AC di bawahnya totalnya. Mol mula-mula. Nah, mol mula-mula ini pas mula-mula, pas belum terjadi reaksi, pas baru masukin, nah itu yang ada kan cuman si FA 0-nya kan. Maksudnya baru A-nya doang nih, berarti kita tulis FA 0-nya aja. Nah, yang C-nya belum terbentuk karena dia mula-mula berarti 0. Nah, yang bereaksi ini tinggal FA 0-nya aja dikali sama besar konversinya gitu. Nah, itu yang bereaksi. Nah, produk yang terbentuknya juga sama. Produk yang terbentuknya kan ada 4C ya. Dari 1A jadi 4 gitu kan. Oh, berarti tinggal dikali aja 4 kali FA0 gitu kan. Dikali konversinya tadi gitu kan. Nah, baru mol sisanya FA0X ini kan udah apa namanya? Sama dengan FA gitu ya. Nah, mol sisanya berarti FA. Nah, FA berapa? Kan dari ini kan FA0. Jadi produk berarti sisa FA gitu kan. Keluarnya FA gitu kan. Nah, FA sama dengan FA0 min FA0X. Ini udah ada rumusnya ya yang di awal tadi kan. Yang di sini kan. Nah, ini kan rumus ini udah fix FA0 min FA0X. Nah, kalau disederhanain jadi FA0 1 min X kan. Nah, baru nanti kita hitung totalnya. Nah, cara hitung totalnya kan total itu berarti penjumlahan kan. Nah, FA0 min FA0X ditambah 4 FA0X. Nah, berarti kan ini kan ada 4 FA0X, di sini ada min 1 FA0X. Dijumlahin min 1 tambah 4, jadi plus 3 gitu kan. Jadi FA0 plus 3 FA0X di sininya kayak gitu. Nah, kita udah dapat ini FC-nya, ini FA-nya udah dapat. Baru kita masukin ke persamaan parsialnya. Nah, persamaan parsial ini kita lihat yang di persamaan kinetika reaksi parsialnya apa aja. Kan nggak ada FC ya. Nah, berarti maksudnya nggak ada PC, parsial C gitu. Jadi kita fokus ke parsial A aja, PA gitu. Nah, berarti kalau parsial PA rumusnya itu udah pasti FA per F totalnya gitu. Kan yaitu FA0 1 min X. Jadi yang ini bentuk ini bisa kita sederhanakan ke yang bentuk ini. Terus per F total kita ambil dari sini. Berarti kita bisa sederhanakan juga. Terus dikali PT. Nah, karena ada FA0 sama nilainya kan 2 kmol per jam. Nah, bisa kita coret. Jadi kayak gini. Nah, persamaan ini nanti yang kita masukin ke persamaan W. Ini karena dia X ya, udah fungsi X atau fungsi konversi.
bisa kita masukin ke sini. Nah, nanti berarti kita masukin aja. Yang ini kan PA nih, PA kan. Sedangkan persamaan reaksinya kan KPA. Berarti K sama dengan yang ini, yang PA ini, tuh kan. Taruh sini nih. Jadi K sama dengan dalam kurung 1 min XA per bla 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 gitu ya. Nah, terus yang K sama PT ini kan nilainya 1 ya, maksudnya tetap kan. Kalau misalkan tetap, jadi kita bisa langsung aja dipindah ruas gitu. Nah, berarti kalau pindah ruas ke sini kan dia jadi pembagi kan di sininya kan. Ya berarti jadi pembagi juga di sininya gitu. Nah, baru kita bisa tulis F0 per KPT. Nah, terus selanjutnya kan ini masih DX per ini kan, PA-nya kan. Kita mau DX-nya ini nggak ikut gitu, atau kita keluarin. Nah, kalau misalkan kita keluarin DX-nya, berarti tinggal dibalik aja. Kalau misalkan 1/2 gitu kan. 1/2 kita mau dipindahin ke atas. Jadi 2/1 kan. Sama kayak gini juga. Ini kan 1 min XA per 1/3, 1 plus 3 XA. Nah, kalau ininya dikeluarin, DX-nya, kan jadi 1 per 1 min XA per 1 plus 3 X kan. Nah, satunya mau kita ilangin, berarti tinggal naik aja ininya ke atas kan. Nah, naik ke atas berarti tinggal dibalik aja gitu. Jadi kayak gini. Nah, berarti di sini L sama dengan delta X per 2. Nah, ini pakai trapesium ya. Karena kenapa pakai trapesium? Karena ini cuman ada 8 atau 10 gitu ya. 10 kayaknya 10 ya kalau nggak salah. Ada 10 macam fungsi, ada 10 kali kita berapa sih konversinya di sini? Sebentar. Oh, 35. Ya, ada 10. Kita buat 10 konversinya, bagiannya dibagi 10 gitu kan. Nah, itu pakai trapesium aja. Tapi kalau misalkan lebih dari 10 kayak mungkin 20 itu kan lebih rumit ya. Jadi mungkin bisa disarankan pakai Simpson 1/3 gitu. Nah, tapi di sini karena nggak serumit itu gitu, bisa kita pakai trapezoidal. Rumusnya ini ya, ini wajib dicatat ya karena kepake di semua tipe soal. Nah, terus dihasilkanlah luas sama dengan 0,6743. Ya, saya kira ini udah paham semua lah cara ngitungnya ya. Jadi tinggal dimasukin aja kan, ini fx-nya udah ketemu. Fx itu bagian ininya aja ya. Bentar, ini fx itu bagian ininya aja nih. Gede banget nih. Bisa dihapus. Nah, fx itu bagian ininya aja nih. Nih fx nih. Jadi nanti ya setiap jadi 0,01 x-nya ini 0,02 gitu terus sampai 0,35 gitu kan. Nah, itu. Jadi bagian ini nanti setelah teman-teman udah dapat semua nilai x di setiap ini, udah dijumlahin, udah jadi luasnya, baru nanti teman-teman kalikan. Nah, jadi kayak gini. FA0 per KPT dikali 0,4743. Nah, 2 kan FA0 2 dibagi K-nya itu ini, PT-nya itu ini dikali sama luasnya. Nah, hasilnya itu sekitar 140 lah. Terus selanjutnya ada tipe soal juga, ini yang udah jadi tugas juga. Udah jadi tugas. Nah, kita disuruh hitung kebutuhan katalis untuk mencapai konversi 70% gitu kan dari konversi kesetimbangannya. Nah, ini udah diketahui datanya semuanya. Nah, kalau yang tadi kan kita cuma ngitung satu ini kan, yang tadi saya bilang cuma ngitung satu jenis parsial atau PA aja gitu. Nah, kalau di sini dia ngitung dua, PR sama PP-nya. Atau di sini parsial R-nya dan parsial P-nya gitu. Nah, ini ada dua, berarti nanti kita menuruninnya 2 kali tuh persamaannya. Nanti kalau misalkan mungkin teman-teman ada sanggahan atau gimana boleh langsung aja kali ya. Nah, takutnya kalau di WA nggak kelihatan gitu. Oke, sebentar saya buka dulu file tugasnya.
Ngelek-ngelek ya. Oke, kelihatan kan ininya ya? Oke, ini yang AG tadi, yang contoh soal tadi, yang satu. Nah, ini kan proses perhitungannya kan dijadiin 10 kan. Dari 0 ke 0,35 ada 10 step gitu kan. Nah, contoh soal 2 ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu harus konversi dulu nih, setiap yang harus dikonversi, konversi gitu. Kalau yang ini kan K-nya diketahui dengan satuan ATM, dan kebetulan juga tekanan juga udah ATM. Nah, itu berarti langsung aja kan, nggak usah konversi gitu kan. Nah, karena kalau udah kayak gini berarti langsung dikerjain. Nah, di sini ada dua konstanta juga, jangan sampai lupa ya, K kecil sama K besar. Ini penulisannya kalau kata kalau kata Bu Hendri ini sih harus ini ya, harus diperhatikan ya. Karena nanti masuk penilaian juga gitu. K besar, K kecilnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya masukkan proses tabel stoikiometrinya. Nah, FR0 ini 0. Nah, ini penulisan juga harus kecil nih. Ini yang kecil jadi F besar, ini kecil gitu ukurannya. Nah, itu diperhatikan juga nanti ya. Sama aja kayak tadi ya. Cara penentuannya sama aja. Terus dapat kayak gini. Nah, bedanya sama yang tadi itu kita ada dua penurunan rumus tekanannya. Kalau misalkan ini parsial R, berarti di sininya FR per F total. Kalau parsial P, berarti FP per F total gitu. Nah, kita nggak usah pusingin dulu nih, nggak usah pusingin FR itu FP itu dari mana bla bla bla, tapi emang ingat aja gitu polanya. Ingat aja polanya, kalau kayak gini nulisnya kayak gini gitu. Ingat aja polanya. Jadi biar cepet aja gitu kan. Nah, kalau FR kita udah tahu di mol sisa FR sama dengan ini tinggal masukin aja ke sini kan. Terus FT udah ketahuan, sini FP juga kan. Nah, kalau udah kayak gitu berarti nanti kita tinggal diturunin aja gitu. Ini FR coret kan, ini juga coret. Nah, jadi finalnya kayak gini. Nah, ini kan udah ketahuan nih PR sama dengan ini. Terus parsial P sama dengan ini gitu kan. Nah, tinggal masukin aja nih ke persamaan kinetikanya. Ini kan ada PR, ada parsial R, parsial P, masukin aja yang tadi parsial R-nya berapa, parsial P-nya berapa. Nah, itu kan. Nah, habis itu diturunin lah dulu. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini juga nih, kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus ngitung dulu satu per K-nya berapa. Jadi nanti biar bisa jadi nilai tetap di sininya gitu. Cuman kalau misalkan mau dikeluarin juga nggak apa-apa. Nah, kayak gitulah, itu pilihan masing-masing lah. Tapi kalau dari saya sendiri, saya jadiin ini langsung dihitung dari sininya. Jadi saya tulis X per K itu di sini kan. Nah, jadi langsung nggak apa-apa juga kayak gini gitu kan. Baru nanti yang saya keluarin cukup PT-nya saja gitu kan. PT gitu kan. Karena menurut saya mekanisme yang kayak gini yang cukup mudah gitu. Nggak bertele-tele harus nurunin lagi gitu kan. Atau kalau misalkan apa namanya, mau langsung dihitung juga PT-nya, ya silahkan juga gitu kan. Cuman ya mungkin agak sedikit ribet karena 2 kali nih kan nulisan gitu. Ya itu preferensi masing-masing lah gitu. Cuman better ya dikeluarin aja kalau PT, karena ada 2 kayak gini agak sulit juga, makan waktu ya perhitungannya. Nah, terus kita lihat dulu K-nya. Tadi udah dikasih rumus buat ngitungnya kan, yang ada di sini. Ini yang ini kan. Nih, udah dikasih, tinggal masukin R sama T-nya. Nah, T udah diketahui, R udah diketahui, baru kita hitung aja nih. Nah, ini didapat lah 307 bla 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 sekian gitu kan. Nah, baru K kecil udah diketahui, kita masuklah ke persamaannya. Kita masukin nih persamaannya ini. Jadi kayak gini kan. Nah, baru KPT baru kita pindahin di sini. Nah, ini dapat fungsi fx-nya.
Nah, fx kan bagian ininya aja ya, bagian bagian apa namanya? Bagian ininya aja nih, kan. Nah, jadi ini kita bisa pakai buat trapezoidal atau Simpson 1/3 gitu kan. Nah, kalau di sini saya pakai trapezoidal ya karena tadi menurut saya ini cukup sederhana lah gitu. Enggak yang terlalu rumit ya, jadi bisa kita paksakan buat trapezoidal gitu. Nah, ini rumusnya. Nih, ini penting nih karena harus dicatat sini di ini ya, di apa? Cheat sheet-nya. Terus baru kita lakukan perhitungan. Biasa ya sampel. Nah, saya nggak tahu ya kalau misalkan nanti UAS teman-teman harus ngitung semuanya lengkap atau bisa ditulis kayak gini gitu, sampel perhitungan. Satu aja contoh, yang lainnya tinggal masukin hasilnya aja gitu. Atau emang harus ditulis semuanya gitu. Saya nggak tahu ini. Mungkin nanti ada informasi lebih lanjut gitu ya. Nah, karena ini kalau misalkan ditulis semuanya kan agak ini juga ya, capek juga ya. Tapi mungkin lebih aman ditulis semuanya gitu. Nah, terus baru kita perhitungan semuanya nih dari 0. Nah, ini cuman saya pakai sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Cuman ada 9 ini. Kalau misalkan mau dibuat 10 juga ya silahkan gitu kan. Nah, ini didapat nilainya. Nah, ini kan ada nilai minus nih ya. Ada nilai minus nih kan ya. Nah, coba teman-teman nanti kalau misalkan agak mengganggu nilai minusnya, misalkan hasil L-nya tiba-tiba minus gitu kan. Kalau misalkan agak mengganggu, coba diperkecil lagi selisihnya. Jadi 0,0001 gitu. Atau 0,05 gitu kan. Yang penting ujungnya ketemu aja 7 atau 0,07 gitu kan. Supaya mengurangi minusnya ini aja sih sebenarnya. Kan nanti ngaruh efeknya kan ke sini kan. Nah, itu sih yang perlu diperhatikan mungkin dari pengerjaan setiap soal itu kan. Kadang ya di soal UAS tuh agak tidak terduga juga gitu kan. Terus kalau udah kita dapat ininya tinggal masukin kan. FR0 udah tahu kan di soal. Ini juga udah kita hitung. Nah, tinggal masukin dapatlah 0,1162. Nah, kalau udah dapat, coba teman-teman lihat dulu soalnya kira-kira logis gak gitu. Coba kita lihat dulu soalnya kan. Nah, soalnya mana? Di sini ada data 360 FR0 360 kg mol per jam. Berarti per detiknya berapa lah gitu. Coba dihitung aja kan, tinggal dibagi 60 kan. Nah, terus diameter reaktornya 1,2 meter. Nah, kalau misalkan teman-teman hasilnya di sini itu 1000 kg, 1000 kg berarti 1 ton kan. Nah, mungkin nggak gitu reaktor dengan diameter 1,2 meter dimasukin katalis 1 ton gitu kan. Nah, nggak mungkin juga kan. Berarti harus tinggi banget tuh, setara gedung 3 lantai mungkin ya. Jadi harus diperhatikan ininya nih. Kalau misalkan katalisnya banyak, berarti diameter reaktornya juga harusnya nggak sekecil ini gitu. Nah, itu kalau misalkan udah sekiranya agak nyambung gitu ya. Oh, oke nih udah masuk nih logiknya gitu kan. Oke, berarti udah nyambung, berarti aman gitu. Bisa lanjut soal berikutnya. Mungkin itu sih analisisnya ya. Jadi bisa dilihat juga dari situnya gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut ke FBR yang non isotermal non adiabatis. Ya, kalau menurut saya memang bagian yang ini sih yang bakal sering masuk nanti ya di UAS-nya. Karena ini agak cukup repot juga. Yang pertama, kalau untuk rumus apa namanya? Perhitungan berat katalisnya ya tetap sama juga kayak yang tadi. Cuman bedanya di sini ada neraca panas. Nah, neraca panas ini nanti kita disesuaikan beda ya endotermis sama eksotermis nanti nanti adalah di contoh soal, coba kita ulik lagi ya. Nah, pokoknya yang teman-teman harus ingat di neraca panas ini rumus intinya itu adalah yang bagian ini nih, delta H input min delta H output nih. Ini rumus intinya. Nah, nanti tinggal substitusi aja kan. Kalau delta H input ini rumusnya yang ini. Kalau apa namanya?
delta H output rumusnya ada yang di bawahnya kan, delta H out gitu kan. Itu tinggal disubstitusi aja, masukin aja gitu kan. Dq R udah ada rumusnya kan, delta HR itu kan di atas kan, delta HR. Yang ini kan, delta HR FA0 dx. Nah, Q-nya dq atau Q-nya ada juga U sama dengan bla bla bla, nanti ada diketahui di bawah ya nanti. Nah, terus selanjutnya di sini neraca panasnya kita turunin. Seperti yang tadi saya bilang kan, dq udah ada nih, dqr dq udah ada rumusnya U sama dengan T min TS bla 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 itu kan. Nah, kalau udah itu barulah jadi satu persamaan di paling bawah ini ya, pojok ini ya, di sini ya. Jadi satu persamaan nih. FT CP bla bla bla, ini persamaan ini dasarnya sama juga dari yang dari sini nih, ada juga nih dari sini nih. Dari sini DH input bla 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 ini diganti sama ini jadi kayak gini. Terus DQR sama dengan ini kan, tinggal masukin aja. Nah, terus ada yang deki ini tinggal masukin aja berarti kayak gitu. Sama dengan 0 gitu kan. Nah, terus itu buat yang non adiabatis kan ya. Non adiabatis berarti ada Q-nya kan. Kalau yang adiabatis nggak ada Q-nya sama dengan 0. Jadi tinggal kita hapus aja Q-nya. Jadi cuman kayak gini, lebih pendek lah ya, tapi tetap rumit juga gitu. Nah, terus selanjutnya ada contoh soal. Misalkan di sini ada umpan katanya metanol murni sebanyak 340 kg per mol per jam. Terus T-nya diketahui 250, P-nya diketahui 15 atm, CP gas ada. Nah, ini nanti CP, PT ini nih semua kita pakai di ini ya, delta HR, semua kita dipakai di neraca panas gitu. Emang kalau buat yang keadaan isotermal, non isotermal yang ada neraca panasnya, itu saya yakin pasti sibuknya di ngitung neraca panasnya gitu. Karena kalau ngitung W doang kayak tadi ya, maksudnya cukup sederhana gitu, masih terbilang sederhana gitu kan, penurunan rumus aja gitu kan. Jadi nanti mungkin teman-teman bakal repot di sini karena yang pertama kalau neraca panas nggak mungkin setiap lowongan ini, setiap lorong reaktor ini suhunya tuh sama gitu. Jadi nanti teman-teman hitung T-out-nya berapa nih, T-out bagian 1, 2, 3 dihitung tuh, integral lagi, integrasi numeris lagi gitu. Sama bagian fungsi X-nya juga gitu kan, dihitung lagi. Nah, itu wah itu cukup repot kan. Jadi nanti mungkin yang bisa saya sarankan gitu. Teman-teman yang pertama itu harus lihat dulu waktunya gitu kan. Kalau misalkan memungkinkan coba aja dibuat sampai 10 gitu kan. Kalau misalkan nggak memungkinkan, bagiannya dibagi 1/8 atau dibagi 5 gitu mungkin nggak apa-apa ya, asal jangan terlalu pendek aja gitu. Jadi ini cukup menguras waktunya di sini sih, ngebagi semakin banyak semakin lama ngitungnya. Nih coba kita lihat di ininya, jawabannya gitu kan ya. Nah, yang pertama design equation udah pasti sama ya, tadi udah saya bilang karena mass balance itu udah pasti sama kayak yang tadi rumus awal. Nah, desain equation buat non isothermal adiabatik juga sama, cuman beda energi balance-nya aja gitu kan. Energi balance-nya di sini itu ini rumusnya. Nah, baru kita nanti lihat juga dari rate equation gas solidnya. Ini harus kita lihat kalau yang partial D, partial W gitu kan. Wah, itu lebih banyak lagi nanti kita nurunin rumusnya. Tapi problemnya lebih daripada itu gitu kan. Yang pertama, problemnya setelah kita tahu rumus neraca panasnya, kita harus ngitung T-out-nya. Karena kan nanti kan bakal kita bagi kan ini kan, seperti yang tadi saya bilang, dibagi ini berapa bagian, sekian bagian lah gitu misalkan. Terus dihitung tuh rumus T-out-nya berapa. Tapi ini udah tetap ya. Jadi mau teman-teman gimana pun contoh soalnya gimana reaksinya gimana,
tetap aja rumusnya kayak gini, cuman beda FM atau diganti jadi FA, diganti jadi FC gitu kan. Itu bebas lah gitu. Tapi sama aja intinya, polanya gitu. Nah, terus selanjutnya itu kita ngitung T1, T2 sampai T berapapun sesuai pembagiannya itu kita hitung. Sama juga setiap ininya ya, setiap X-nya kita hitung juga. Nah, nanti hasil perhitungan ini jadi data. Jadi tabulasi data dibikin tabel T1 berapa di setiap X-nya. Itu harus ada datanya. Nanti kita pakai di selanjutnya. Nah, sebelum kita ke rumus selanjutnya, kita lihat dulu. Yang pertama, setiap mau kita menghasilkan rumus ada penurunan dulu ya. Ini ada apa namanya? Stoikiometri tabelnya seperti biasa ya. Ini mungkin udah paham lah ya, dapat dari mananya tadi juga ya. Terus yang bikin repotnya itu di penurunan rumus P-nya. Karena tadi ada 3 kan. Partial M, D, dan W. Nah, partial M ini tinggal FM, FT, tinggal kita lihat aja dari mol yang tersisa rumusnya gimana, masukin di sini kan semuanya. Nah, jadilah kayak gini. Ini yang ini masih terbilang sederhana lah kalau bagian sini. Nah, selanjutnya kita masukkan aja ke rumus W-nya ini. Ke rumus W-nya ini yang PM, PD, PW ganti sama yang ini, yang udah fungsi konversi. Nah, jadilah kayak gini kan. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan PT itu bisalah kita keluarin. Tapi kalau yang 1/K karena udah ada nilainya tetap juga, dan 1 doang juga ini, ya mungkin kita bisa hitung aja sekalian gitu. Langsung aja gitu kan. Nah, jadi ini jadi nilai tetap, jadi 1 per berapa tadi ya nilai K-nya itu. Coba kita lihat nilai K-nya. Nah, ini kan udah jadi nilai tetap nih. Setiap T-nya berapa itu kan tadi kan. Nah, itu bisa kita langsung hitung aja gitu kan. Nah, kita lihat di sini dapat apa namanya? Kita fokusnya di rumus ini ya. Dapat rumus kayak gitu, FM per ini. Nanti teman-teman hitung integrasi numerisnya yang bagian fx-nya aja, bagian fx-nya tadi bagian bawahnya aja itu ya, 1 per 1 min x bla 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 itu kan. Nah, itu dihitung setiap t dan x-nya. Jadi kan teman-teman nanti udah ada data kan, data t, data x. Nah, jadi setiap huruf x, huruf t itu nanti dihitung pakai k-nya ya. Jadi yang bagian k ini coba kita zoom aja. Jadi nanti bagian k ini pakai rumus yang len k sama dengan bla 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 itu tadi. Nah, itu dihitung beda-beda. Disesuaikan x-nya. Kalau misalkan x-nya x0, berarti kita pakai t0. Kalau misalkan x-nya x1, kita pakai t-nya t1 gitu. Nah, nanti hasilnya pakai tabulasi data lagi, dijumlahin semuanya. Nah, kalau udah dapat jumlah, nah baru kita kalikan sama yang FM per KPT ini kan. Nah, itulah dapat W totalnya atau W finalnya gitu. Kayak gitu. Jadi tata cara pengerjaannya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya, cuman di sini kita karena satu-satu ngitungnya nggak pakai trapezoidal atau bla 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 segala macam itu ya. Jadi kita langsung aja ngitung satu-satu tuh berdasarkan T-nya gitu, berdasarkan X-nya. Atau kalau misalkan mau lebih simpel lagi, teman-teman tinggal integralin aja tuh kan X-nya berapa, nolnya berapa, bukan nolnya bawahnya berapa, X-nya berapa gitu kan. Integralin aja, tapi ya harus diintegralin dulu persamaan ininya harus diintegralin dulu ya. Itu saya kira kalau teman-teman bisa lebih mudah gitu, cepat. Cuman karena kan kita ngejar gampangnya aja gitu kan, jadi nggak usah diintegralin, kita hitung manual gitu. Nah, itu buat yang non isothermal tadi. Nah, selanjutnya kita bahas ke bagian pressure drop. Nah, kita langsung aja karena di pressure drop ini jujur banyak sekali rumusnya, kayak setiap kondisi bla 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 itu ada rumusnya gitu. Ya itu bagus lah, itu harus harus dimasukin ke cheat sheet lah gitu ya. Ya siapa tahu nanti langsung ketemu rumus kasusnya.
Kan. Cuman kalau buat di Dutch ya menurut saya rumus umumnya aja gitu udah cukup. Ya karena agak lama juga nanti kan. Nah, ini hitunglah pressure drop dalam pipa sepanjang 60 feet. Diameter 1,5 inch. Schedule numbernya 40 yang berisi katalis dengan diameter pelet bla 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 bla. Nah, kita hitung yang bagian A itu kita hitung total pressure dropnya dulu. Nah, ini rumusnya udah ada di PPT semuanya ya. Semuanya udah ada di PPT dan semuanya juga menurut saya penting buat dicatat ya. Nah, rumus ini itu rata-rata dari penurunan persamaan ergun. Nah, nanti kita pakai rumus-rumus ini buat ngitung. Nah, yang pertama kita hitung ruas areanya tadi. Ruas areanya baru dapat masukin G-nya. G ini dapat dari apa? Laju alir apa? Fluxnya atau apa sih? M titik di atas itu ya. Saya agak lupa juga. Ketika ini gas melati. Ya, makanya laju alir gasnya itu masuk lah gitu ya. 104 ini kan. Nah, dibagi sama G-nya apa AC-nya atau luas penampangnya gitu lah mungkin ya. Itu dibagi. Nah, dapatlah kita si gasnya ini. Gasnya sekitar 7.000 pound lah ya. Nah, terus sesuai kondisi tadi, kata yang saya bilang, sesuai kondisinya tadi, ini bisa kita dapat data apa ini rho dan juga viskositasnya gitu. Nah, ini kalau menurut saya kalau di UAS mungkin udah pasti dapat gitu data ini ya. Kalau di soal, contoh soal mungkin kita harus nyari sendiri gitu. Nah, baru kita bisa hitung nih. Sesuaikan yang tadi bisa ngitung fenol, bisa ngitung dan lain-lainnya gitu kan. Nah, selanjutnya kita dikonversi dulu apa namanya DP-nya dari 1/4 in tadi kan inch itu kita ganti feet. Nah, itu buat konversi teman-teman harus catat juga ya, menurut saya penting juga buat dicatat cara konversinya. Jadi 1 inch itu berapa feet gitu ya, itu harus dicatat juga. Terus spesiesitasnya juga itu bisa dapat dari data atau dari soalnya. Nah, dapat GC-nya juga kita udah ada. Nah, baru di selanjutnya kita bisa hitung bagian betanolnya ini yang tadi udah ada rumusnya. Rumusnya ini udah ada ya, bener-bener udah fix gitu rumusnya, bukan dari penurunan dari apa-apa ya, tapi udah ada gitu kan ya. Nah, ini kita hitung aja ya, pakai kalkulator silahkan lah ya, ini dihitung aja. Nah, terus baru kita dapat nilainya di bawah itu, paling bawah itu kan ya, yang ATM per feet, terus diubah jadi ke kilopascal per meter. Nah, dari situ beta 0 itu nanti kita bisa pakai buat perhitungan yang ada di sini, yang P ini atau yang rumus delta P ini gitu kan. Nah, ini intinya cuma di sini doang gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini semua rumus ini ada di PPT gitu, nggak ada penurunan. Cuman memang agak banyak aja rumus yang dipakai kan, pusingnya di situ doang gitu. Cuman udah ada semua lah gitu. Tinggal disesuaikan aja nanti kondisinya gimana. Nah, beta 0 ini yang jadi kuncinya sebenarnya gitu kan. Kalau misalkan beta 0 ini udah ketemu, udah tinggal masukin aja ke rumus ini. Nah, rumus ini udah jadi apa namanya? Tinggal dihitung delta P-nya aja gitu. Jadi sebenarnya proses yang tadi itu cuma nyari beta 0 aja gitu. Kan di beta 0 ini kan kita lihat ada G besar, ada GC, ada apa? Ya G besar juga, ada spesiesitas. Itu kan perlu kita lengkapin kan, diketahuinya kan gitu. Karena di data ini belum ada gitu. Nah, itu doang gitu. Jadi teman-teman yang pertama tuh lihat dulu rumus beta 0-nya, ini rumus ini. Terus teman-teman lihat datanya, kira-kira yang kurang apa? Oh, yang kurang nilai G-nya belum ada. Oke, berarti kita cari rumus G. Rumus G yang ini. G apa ini? Di atasnya itu titik itu apa? Saya lupa sih itu flux atau apa gitu ya. Bukan flux sih. Laju alir lah pokoknya gitu kan. Laju alir gasnya dibagi AC gitu kan. AC itu sekitar mungkin luas penampangnya. Nah, itu dapatlah data baru G. Nah, itu kayak gitu. Jadi proses yang sebelah sini nih cuman ngelengkapin data aja gitu. Jadi nanti di pas UAS gitu jangan terlalu terpaku sama rumus-rumus banyaknya gitu. Cuman lihat aja gitu itunya. Udah pasti ketemu kok. Bisa gitu kan. Asal apa namanya?
coba aja diperhatiin gitu, pelan-pelan aja gitu kan, udah pasti bisa ini. Nah, terus baru kita hitung delta P-nya. Ya ini kalau mau dikonversi silahkan, nggak dikonversi juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya, nah di sini Fluidis bed reactor. Nah ini sih mungkin menurut saya yang lebih apa namanya, yang lebih agak repotnya di sini sih menurut saya ya, karena jujur cukup cukup tricky juga sih, karena sepengalaman saya juga yang mengerjakan, saya lihat contoh soal yang ada di Vogler, yang ada di apa Winson, atau di buku-buku yang tadi udah saya sebutkan di awal tadi di cover tadi ya. Menurut saya contoh soal yang paling susah fluidis bed reactor ini, karena banyak banget delta P yang adanya gitu, kayak persamaan ergun, persamaan venue, persamaan segala macam gitu kan. Nah itu menurut saya ini yang paling harus dipelajarin sih, yang harus banyak dicatat sih gitu. Nah kayak kita mulai mungkin ya dari yang pertama, ini ada rumus awalnya, fraksi ini apa namanya, tandanya ini simbolnya, ini saya tiba-tiba lupa ini namanya apa ya, epsilon apa ya, epsilon mungkin ya, epsilon ya, ya epsilon. Terus kalau misalkan volume epsilon A dikali H luas dikali tinggi. Kalau volume kan pangkat 3 ya, jadi butuh luas pangkat 2 dikali H pangkat 1 kan, jadi pangkat 3. Terus masanya gitu kan. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke persamaan ergun. Nah persamaan ergun udah pasti tok ini doang nih, udah ini doang. Tapi nanti ada beberapa kondisi, misalkan bolanya itu sferisitasnya 1, nanti berarti sferisitas ini hilang gitu kan. Atau enggak apa namanya, kita RE-nya diketahui nanti berubah lagi gitu kan. Jadi ergun ini saking pusingnya gitu, beda-beda rumusnya gitu. Saya juga nggak tahu ya cara cara jalan pintasnya gitu, jalan pintasnya saya juga nggak tahu ya. Coba nanti tolong di ini aja gitu, dicatat aja semuanya gitu mungkin ya, karena nggak ada jalan pintasnya juga, saya bingung juga. Nah terus gaya berat, gravity force, ini ya ini gini-gini doang lah, apa ininya, penurunan rumus ini catatan aja gitu, sebagai ini aja gitu, apa catatan aja. Nah, neraca gaya gini-gini, neraca gaya kan, supaya kita dapat intinya, supaya dapat ininya aja nih, delta P kemudian bla 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 ini kan. Nah masukin ke persamaan ergon. Jadilah ini rho P dan rho F. Karena kalau nggak di kayak giniin, jujur pasti bakal rumit gitu kalau kita cuman bergantung pada persamaan ergun ya. Nah terus kalau misalkan ini kondisi, kalau misalkan sferisitasnya 1, nah tinggal di ubah aja kan, yang tadi saya bilang ininya berarti hilang nih, sferisitas bolanya hilang, nah di 1. Terus selanjutnya ya minimum fluidis velocity. Nah di sini kita pakai rumus yang udah jadi tadi ya, yang udah jadi tadi di sini kita pindahin ke sini. Nah terus sphericity setiap masing-masing benda itu beda-beda, tapi menurut saya ini nggak perlu dicatat sih ya, nggak perlu dicatat sih ya seharusnya ya, karena kayaknya udah pasti ada gitu di soal sphericitas bendanya berapa gitu, gitu sih. Nah terus selanjutnya tentang apa ini, nah sferisitasnya, kalau misalkan tadi yang saya bilang kan, kalau nggak usah dicatat gitu kan, sebenarnya bisa dihitung ternyata gitu kan, bisa dihitung sferisitas bendanya, asalkan kita tahu luas spesifik sama volume spesifiknya aja gitu. Nah kita kasih contoh yang bagian inilah gitu, cara gimana sih cara nentuin sferisitasnya gitu kan. Nah yang pertama yang teman-teman jalan pintasnya lah ya gitu ya, teman-teman harus catat rumus ini nih. Sferisitas rumus umumnya luas permukaan bola dengan volume yang sama dibagi dengan luas permukaan partikel. Itu rumus umumnya. Nah, kalau udah ketemu rumus ini, wah udah sih saya yakin udah pasti bisa gitu kan. Nah, jadi yang pertama kubus, misalkan di sini contohnya kubus. A-nya itu 6L kuadrat, V-nya itu L pangkat 3 gitu kan. Nah,
Jadi kan ini kan luas permukaan bola dengan volume yang sama. Nah, luas permukaan bola apa? Luas permukaan bola 4pi R kuadrat. 4pi R kuadrat kan. Tinggal dimasukin aja L pangkat 3-nya. Nah, itu kan. Jadi kita penurunnya di sini volume bola sama dengan 4/3 pi R kan, ini kan volume. Berarti kita cocokinnya juga dengan volume juga kan. Volume bola apa? 4/3 pi R kuadrat sama dengan L pangkat 3. L-nya masuk ke sini, R-nya keluar karena dia kuadrat, ini pangkat 3 jadi 2/3 kan. R sama dengan 3L pangkat 3. Nah, L-nya sebenarnya L-nya juga bisa kita keluarin di sini kan. Kalau misalnya L-nya dikeluarin, 3 coret jadi L pangkat 2 gitu. Ya, itu matematika aja gitu kan. Nah, terus jadi kayak gini rumusnya. Nah, ini rumus atasnya berarti kan luas permukaan bola dengan volume yang sama. Nah, berarti ini kan 4pi partikel. Luas permukaan itu simbolnya A. Luas permukaan partikel. Partikelnya apa? Kubus gitu kan. Berarti ini 6L kuadrat. Nah, tinggal masukin aja luas permukaan dan volume yang sama ini dibagi dengan luas permukaan partikel. Sederhanakan lagi aja. Kalau misalkan mau ngitung kayak gini juga ya silahkan kalau diketahui L-nya. Kalau nggak diketahui tinggal coret aja jadi kayak gini gitu kan. Nah, dihitunglah ini kalau nggak salah sekitar 0,8059 bla 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 gitu. Nah, terus selanjutnya di sini minimum fluidization-nya jika epsilon mf dan sferisitas tidak diketahui. Nah, ini yang tadi kan persamaan Venn kan. Nah, ini kondisinya jika sferisitas tidak diketahui dan epsilon mf-nya gitu nggak diketahui nih. Nah, itu pakai persamaan Venn. Nah, ini harus dicatat juga nih, penting nih karena sesuai kondisinya gitu kan. Karena kalau nggak dicatat nih nggak bisa juga dikerjain nanti. Nah, terus kecepatan minimum dapat dihitung dari nilai Reynolds-nya. Nah, nilai Reynolds ini pokoknya nilai Reynolds ini harus pakai persamaan Venn karena nih persamaan yang ini nih dari Venn juga nih. DP pangkat 3 bla 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 ini dari Venn juga. Jadi sebenarnya terpisah nih. Cuman ini udah digabung aja gitu. Nah, jadi kayak gini persamaan finalnya. Ini enggak enggak ada penurunan rumus ya memang. Cuman ini cukup sulitnya di sini karena setiap kondisi kira-kira kondisi yang diminta atau kondisi yang dijelaskan itu kayak gimana dia? Apakah dia ada epsilon mf-nya, apakah dia ada sferisitasnya gitu. Nah, ini ada rumus baru lagi nih. Nah, terus kalau udah ketemu si REMF-nya, baru kita tinggal ngitung fluidis bed reaktornya atau UMF-nya pakai persamaan RE. Itu ada persamaan RE lagi. Kalau HMF ini ya kita kalau diminta aja ya, jangan kita harus ngitung HMF-nya gitu. Ya, ini kalau diminta aja ini rumusnya gitu, ada gitu kan. Nah, terus di mana? Nah, ini ada soalnya. Sebentar saya buka dulu. Aduh, kok ini ke sini. Oke, ini tadi soal yang tadi ya. Soal yang sebelah sini, yang ini suatu tumpukan partikel bla 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 sambil kita bahas venue juga. Nah, suatu partikel bla 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 ini ya nanti teman-teman ini sama aja soal yang dari PPT ya. Nah, yang pertama udah pasti kita tulis dulu diketahuinya bla 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 ini kan. Nah, ini data fluida air ini dapat dari Genkoplis atau nanti dari soal disediakan gitu. G juga sama dari Genkoplis atau disediakan 39,81. Void fraction. Nah, kalau void fraction ini udah pasti ya rumusnya ya. 1 dikurangi rho benda dibagi rho partikel, densitas bulk dibagi rho partikelnya. Jadi dapatlah segini lah void fraction-nya ya. Terus diameter bola ekuivalen. Nah, ini sih
mungkin penurunan rumus cuma ada di sini ya gitu kan. Cuman yang ini cukup mudah lah tadi yang saya jelasin juga ya. Ini tinggal hafalin aja volume bola apa, atau kalau yang di sini kan udah ada ya tadi ya di PPT kan, kalau misalkan di sini bola, diameter bola nih kan udah diketahui kan tadi kan rumus ininya kan, rumus bola itu kan, khusus bola itu kan ada di sini kan. Ya ini udah diketahui nih. Ya tinggal pakai aja di sini kan 6 per dp. Nah, kita langsung lanjut di sini. Ini kan selanjutnya turunin aja. Set ini dapat. Nah, ini dapat nilai diameter bola ekuivalennya. Nah, terus kita masuk ke sferisitas partikelnya. Kita butuh sphere tadi, yang bola tadi, yang luas permukaan sama dengan bola tadi, asphere. Terus sama luas permukaan partikelnya. Nah, luas permukaan bola tadi kita udah didapat. Nah, terus luas permukaan partikel karena dia kubus. Ini kan kubus nih kan. Tumpukan partikel padat dengan berbentuk kubus ya kan, dengan sisi bla bla bla. Kubus volumenya apa? Bukan volume, apa namanya? Partikel, luas permukaan partikel. Terus permukaannya apa? 6 kali sisi kuadrat kan. Nah, tinggal dihitung aja. Nah, baru kita tinggal masukin aja. Ini dibagi ini gitu. Pokoknya rumusnya tadi lah. Yang ini kan, rumusnya ini nih. Ini rumus intinya hafalin aja nih, satu ini doang. Nah, bisa tinggal di ini aja, tinggal diturunin aja gitu matematikanya kan. Nah, terus dapat 0,806. Nah, terus kita ngitung UMF. Nah, di sini sih yang tadi saya bilang kan, sebenarnya bisa pakai rumus dasar. Yang mana? Nah, ini bisa pakai rumus yang ini, bisa. Cuman pusing, harus tahu U nolnya, ya kan? Harus tahu H-nya, tuh kan? Nah, itu pusing, banyak banget yang harus dihitung. Nah, sedangkan kalau kita pakai when you, kita cuma harus tahu DP. DP kan udah tahu nih dari soal. Kita harus tahu raw fluidanya. Raw fluidanya kan air, udah tahu. Raw partikelnya udah diketahui di soal. Terus sama viskositasnya kan air, ya viskositasnya ada datanya. Udah diketahui semua. Nah, lebih gampang kan? Cuman nanti kita harus tahu dulu rumus UMF-nya yang ini. Jadi nanti yang ini rumus aslinya, tinggal kita keluarin UMF ke sini, ini ke sini gitu. Tinggal dibalik aja kan. Maksudnya kalau yang tadinya dikali jadi yang dibagi gitu tuh kan. Baru nanti kita dapat UMF sama dengan REUMF, viskositas, raw fluida, DP. Nah, REUMF kan udah dihitung nih, yang sebelah sini udah dihitung. Nah, tinggal masukin aja, dapatlah 0,0702 meter per second. Nah, sama sih. Kan dapat nih, UMF itu kan kecepatan paling minimum ya, paling kecil. Buat si partikel itu agak terangkat gitu kan. Ini 0,0702 meter per second. Nah, kira-kira ya kecepatan mungkin tiupan kali ya, apa ya? Ya saya nggak tahu juga sih ini parameternya. Pokoknya dapat segini. Nah, kira-kira logik nggak gitu kan ke soal ini? Coba kita lihat kan. Nah, yang pertama, partikelnya itu densitasnya 1500. Air aja itu 1000 kan, berarti lebih berat dari air gitu kan. Kira-kira bisa keangkat nggak gitu sama UMF ini gitu kan? Logik nggak gitu kan? Oh, misalkan bisa nih, bisa. Oh, berarti logik, berarti nyambung nih jawaban kita. Nah, tapi kalau misalkan dia ini ratusan, kayaknya agak terlalu besar dengan partikel yang berat 1500 doang. Seberat air lah gitu, seberat air gitu. Ratusan ininya mungkin terlalu besar gitu. Nanti teman-teman mungkin dicek lagi jawaban akhirnya. Kalau misalkan agak enggak nyambung, bisa palingan salahnya itu ada di sini nih. Nih, di penurunan yang ini nih. Penurunan yang ini nih salahnya nih, karena ini kan penurunan kan, human error gitu kalau misalkan ada penurunan yang salah kan. Soalnya kalau di sini kalkulator salah kayaknya ya bisa juga sih, cuman ya mungkin yang di sinilah gitu salahnya gitu. Itu buat apa namanya fluid distributed reactor ini. Ya sebenarnya mudah, cuman malas aja gitu, terlalu banyak rumus ya. Oke, selanjutnya di sini ini apa ini? Minimum fluidization. Minimum fluidization kita udah
Terus selanjutnya di sini persamaan lain dari kecepatan. Nah, ini GMF. Nanti ada contoh soalnya juga ya. Nah, kalau misalkan GMF ini jujur saya agak kurang ngerti juga ya buat yang GMF. Cuman kalau GMF-nya ngerti, cuman ada konversinya juga kan. Ada perhitungan konversinya juga nanti gitu. Di contoh soal lah coba nanti kita ini kan. Nah, ini disesuaikan ada apa namanya? Variabel kecepatan terminal. Ini disesuaikan sama Reynolds-nya. Ingat ya, kalau di fluidis bed reaktor yang sekarang yang maksudnya yang kita bahas ini kecepatan bukan kecepatan apa Reynolds bilangan Reynolds-nya skalanya itu kecil. Kalau laminar itu 0,4. Laminar itu Reynolds-nya 0,4. Sedangkan kalau transisi berarti 0,4 di antara 0,4 berarti di atas 0,4 di bawah 500. Nah, di atas 500 atau 500 ke atas gitu ya. 500, 501 gitu ya. Nah, itu dari turbulen. Jadi bukan yang 2100 sampai 4200, bukan. Ini jangan sampai salah catat tuh. Dicatat aja mungkin di cicitnya gitu kan. Ini penting juga nih soalnya kalau misalkan salah di sini, salah di penentuan nilai UT-nya, wah udah itu salah semua ke bawahnya nanti kan. Nah, itu mungkin saya kira wajib dicatat lah itu, yang itu. Nah, ini sama aja kayak yang tadi, ini sama aja, cuman bedanya nanti ada koefisien drag-nya. Koefisien drag ada ini juga ya, aliran-aliran laminar tadi, transisi yang udah saya sebutin tadi. Nah, itu ada cara menghitungnya juga ini kan. Nah, terus ini sama aja yang neraca gaya. Cuman ini kita turunin supaya dapat kecepatan terminalnya, terminal velocity. Oke, sama dengan 4/3G. Nah, terminal velocity-nya inilah pokoknya. Nah, terminal velocity nanti kepakainya pada saat kita mau menghitung GMF. GMF atau menghitung maksimum fluidization-nya itu kan ya. Terminal velocity harus diketahui. Nah, terus selanjutnya kok ini ngebrol ya, sebentar. Kok ini ngeblur ya? Kenapa ya BTW? Ya mungkin masih agak kelihatan sedikit-sedikit lah ya. Cuman agak pusing juga kan. Cuman ya ini pokoknya rumus UT lah, rumus kecepatan terminal lah. Kecepatan terminal yang di GMF ya, yang ada CD koefisien drag-nya itu coba dicek aja di PPT-nya ada kok. Ini ngeblur nggak tahu kenapa sih, kayaknya nge-lag dah jaringan saya. Nah, terus selanjutnya ini yang bagian paling pusing menurut saya di fluidis bed reaktor itu ada model-modelnya, model 1 fase, model 2 fase. Jujur menurut saya cukup pusing ya karena terlalu banyak yang dihitung gitu. Nah, yang pertama kalau untuk model 1 fase ini masih gampang nih rumusnya. XL kan. XL itu dia itu kan kalau di fluidis bed reaktor itu ada arah dispersi partikelnya gitu kan. Nah, ini kalau model 1 fase berarti kita memperhitungkan arah dispersi partikelnya secara longitudinal gitu. Jadi kita perhitungan juga. Nah, rumus perhitungan itunya, rumus koreksi pengadukannya itu, pengaruh dispersnya itu adalah XL sama dengan 1 min epsilon lambda Z. Epsilonnya itu dari sini, Z udah pasti diketahui di data pasti gitu. Nah, itu buat model 1 fase ya, saya kira itu masih cukup mudah. Cuman model 2 fase ini cukup sulit karena nanti ada neraca massa fase gelembung, fase dense, fase gelembung ke dense, fase dense ke gelembung gitu kan. Nah, ini perpindahan massa dari fase dense dari gelembung ke fase dense. Ini rumusnya kayak gini. KM AVI, ini yang paling pentingnya KM AVI ya, karena dia koefisien perpindahan massa dikali luas antar permukaannya kan, interface-nya kan. Ini yang paling penting. Jadi ini kalau KM AVI biasanya ada di soal. Karena nggak mungkin ngitung sendiri juga kan koefisien gitu kan, udah tetapan gitu. Nah, terus reaksi kimia dalam fase dense. Ini ada perhitungannya juga, ada rumusnya juga. Jadi kalau misalkan kita dari fase gelembung ke fase dense, nah berarti kan di fase dense ada reaksi juga. Nah, berarti kita perhitungan juga
reaksi kimia di fase dense-nya. Terus biasanya katanya dianggapnya orde 1 kalau reaksi kimia di fase dense. Jadi R sama dengan K ini gitu kan ya, orde 1 lah gitu kan. Terus neraca massa pada fase gelembung. Nah, tadi kan ada fase dense. Nah, kalau fase gelembung ada arah transportnya, maksudnya ada perpindahan massanya gitu tuh. Nah, apa namanya? Kalau di sini transport gas ke arah jet, arah vertikal, rumusnya itu ini. Nah, yang bikin pusingnya itu setiap kondisi beda-beda. Jadi kalau misalkan dia itu apa? Coba nanti kita lihat di contoh soal lah gitu kayak biar lebih enak. Aduh, kok ini ngebur semua ini. Sebentar saya buka yang ini dulu kayak. Nah, ini tadi yang rumus UT tadi. Rumus UT tadi ini udah ada di PPT. Terus display reaktor. Nah, kita lihat di sini fase dense mengandung padatan. Nah, ini yang saya maksud kondisi. Nah, kalau kondisinya fase dense mengandung padatan, terjadi reaksi juga difusi. Persamaannya ini. Nah, kalau misalkan pada kondisi well mixed atau penyederhan analitis. Nah, asumsi gitu kan. Asumsinya ini. Nah, rumusnya kayak gini. Nah, kalau misalkan memasukkan CD ke neraca gelembung, rumusnya yang kayak gini nih, yang paling bawah. Nah, ini agak pusing menurut saya karena di contoh soal pun nggak dijelasin secara lengkap kondisinya apa. Jadi kita harus ngira-ngira aja gitu. Ini kondisinya apa ya kalau misalkan dikatakan kayak gini gitu. Ya agak pusing sih menurut saya sendiri ya. Ya. Terus selanjutnya neraca massa fase dense mendefinisikan konstanta efektif. Nah, ini konstanta efektif dong ya. Kalau ini oke lah gitu kalau konstanta efektif. Nah, terus dengan syarat batas bla bla bla. Konversi didefinisikan. Nah, ini yang paling penting ini konversi nih. Ini konversi buat neraca massa fase dense ya. Pakainya yang ini. Nah, terus ada contoh soal 1, contoh soal 2 ya. Nah, mungkin coba kita lihat di Excel. Sebentar saya lagi buka dulu. Contoh soal ini saya kerjain waktu waktu itu online kalau nggak salah. Disuruh ngerjain contoh soal itu online atau offline ya, lupa saya. Pokoknya pernah saya kerjain lah gitu. Cuman nggak sampai selesai karena sampai sekarang pun saya nggak tahu gitu ya cara ininya. Yang contoh soal kedua ini kan dihitung konversi ya. Nah, saya nggak tahu gitu cara ngitung konversinya kemarin tuh gimana ya, lupa. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang bisa mengerjakan, nanti saya kirimkan aja lah pokoknya Excelnya gitu kan. Coba di ini aja gitu kan, lihat TRK. Nah, ini oke, ini udah terlihat kan. Nah, contoh soal 1 dulu lah kita ya. Nah, ini reaksi katalitik tingkat 1 pada dalam sebuah reaktor Elizabeth daerah gelembung mengikuti model 2 fase secara isotermal. Nah, secara isotermal, kuncinya secara isotermal. Berarti kita asumsikan well mix secara isotermal. Ini memang nggak di model 2 fase gitu, tapi kondisinya nggak dikasih tahu gitu kan. Memang jahatnya di situ tuh. Kadang kalau misalnya kita nggak tahu pakai rumusnya mana gitu. Nah, terus hitunglah konversi waktu keluar bila diberikan data sebagai berikut bla bla bla. Ini kan datanya udah semua kan. Buat ngitung ini kan, ngitung si ini kan. Nah, kita udah diketahui data semua yang ini. Kita hitunglah semua pakai rumus ini. Nah, terus didapatlah 1 min X sama dengan 0,2. Jadi X sama dengan 1 min
0,2 bla 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 ini. Jadi 0,79. Bukan persen gini. Ini sorry. Kalau mau dijadiin persen, oke, sekitar 80% atau 79,6% gitu. Pakai rumus yang ini. Nah, terus contoh soal yang kedua. Reaktor fluidis digunakan untuk reaksi orde 1 A ke R. Orde 1 nih udah tahu nih ya, orde 1 nih. Nih, orde 1. Diameter reaktor 0,6 feet. Diameter partikel 0,006 inch. Tebal lapisan bla 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 udah diketahui kan. Tentukan GMF dan konversi. Kalau GMF kan tadi udah ada ya rumusnya. Ya tinggal kita hitung aja kan. Udah bisa nih gitu. Nah, sampai sini yang bikin bingung. Cara nentuin konversinya saya bingung ya. Apakah pakai soal yang ini tapi dia di sini kan diketahui reaksi orde 1. Terus nggak ada kondisinya gitu. Apakah dia fase dense atau dia itu fase model 1 fase, model 2 fase gitu kan. Kan nggak diketahui ya. Saya bingung ya, maksudnya saya takutin aja coba. Cuman kayaknya pakai ini juga bisa gitu. Cuman saya yang agak kurang paham aja mungkin ya. Nanti teman-teman coba-coba aja gitu kan, pakai konversi yang ini gitu kan. Tapi cara ininya juga harus nentuin KMA, V dan segala macam juga kan gitu. Nah, jadi saya ngide aja nih gitu kan, konversi kan udah ada gitu, kata saya kan udah ada kinetika reaksinya. Terus kita tahu di rumus berat katalis itu ada X-nya gitu. Nah, berat katalis ini kan rumusnya kan sederhana, rho partikel dikali volume kan tadi yang di awal. Nah, tinggal dikali aja ini dapat nih W-nya, berat katalisnya cuma segini nih. Ini LB ya, pon ya, berat katalisnya. Nah, terus luas permukaan reaktornya juga diketahui kan. Ya udah pasti tahu kan, karena kalau fluidis bed reaktor udah pasti bulat kan, pipa gitu. Ya ini kayak gini, pi d kuadrat per 4. Nah, ini udah diketahui. Nah, sehingga bisa kita tulis juga X-nya sama dengan K1 dikali W. Ini ya dari sini diturunin jadi kayak gini. Kita hilangin integralnya, diintegralin dulu lah gitu. Jadi kayak gini, X sama dengan K1W per FA0. Nah, FA0-nya ini kan nggak ada kan di soal kan. FA0-nya nggak ada tuh. Jadi gimana gitu. Atau mungkin ada yang terlewat lah gitu kan. Saya kurang tahu juga. F1 nggak tahu, jadi cuma kita bisa nentuin K1 dikali W aja gitu. F1 nya enggak. Atau mungkin kita nanti bisa FA0 itu dari kan FA0 itu kan LB per second atau LB per berapa gitu kan. Nah, itu kita bisa cari dari densitas kah atau dari K-nya kah gitu kan. Dari K-nya sih mungkin ya 0,1 gitu kan. K-nya itu kan 0,1 feet. Kan ini kan K-nya ini kan kayak volume debit kan. Nah, ini bisa dari K-nya gitu mungkin. Yang mungkin belum saya ketahui lah waktu itu. Nah, itu kan. Jadi saya cuma ngerjain sampai sini aja gitu. Nah, jadi belum selesai nih gitu kan, belum selesai gitu. Saya kasih keterangan belum selesai gitu. Nah, ya itu sih mungkin untuk yang bagian ini ya. Terus selanjutnya reaktor gas cair, ini yang materi selanjutnya. Nah, kalau reaktor gas cair itu sebenarnya agak cukup tricky juga, cuman masih tergolong mudah daripada yang fluidis bed reaktor itu tadi. Terus di sini ya biasalah ini rumus-rumus yang harus ditulis, rumus-rumusnya. Ini pengertian-pengertian kan. Nah, reaktor gas cair itu ada kasus-kasusnya, kasus A sampai H. Ini menurut saya harus ditulis juga ya, karena cukup penting ini kasus-kasusnya. Dan setiap kasus ini ada rumusnya juga. Rumusnya teman-teman bisa lihat di PPT.
rumus apa sih namanya? Aduh, rumus masing-masingnya gitu. Rumus spesifiknya tuh ada di PPT ya, lengkap. Karena banyak banget kan A sampai H, nggak mungkin saya bahas satu-satu gitu kan, secara singkatnya aja gitu kan. Dari A sampai H ini bisa dibaca sendiri mungkin. Nah, ini rumus umum yang menjelaskan setiap kasusnya. Rumus umumnya ini. Jadi intinya proses ini, yang rumus ini didapat dari proses perpindahan yang ada di sini, gas cair yang ada di sini. Oh iya ya, masih di Excel ya, sorry. Ngapa ini dah? Lupa. Oke, that's RK. Oke. Oke. Kita mulai dari sini lagi ya. Gas cair. Nah, pokoknya ada di gas cair. Ini teman-teman seperti biasa lah ya, harus ngapain rumus. Ini setiap rumusnya penting menurut saya. Rumus rate equation-nya, interfacial area basisnya, basis volume liquid, volume reaktor. Ini kan ya, ini bebas lah dihafalin sih, ini bisa kan. Terus nah yang jadi gongnya tuh yang di sini lah, jadi core-nya tuh di sini lah. Ini kasus A, kasus B, kasus C ini beda-beda kan setiap rumusnya kan. Maksudnya ada rumus spesifiknya gitu. Ada contoh kasus A ini dia rumusnya bla bla bla, rumus tepatnya, jalan pintasnya, tapi setiap kasus itu dia itu ada rumus umumnya. Ini rumus umumnya ini. Rumus umum ini teman-teman didapat dari proses perpindahan yang ada di sini. Jadi dia memperhitungkan nih rate-nya si gas cair itu rate perpindahannya ya pokoknya ya, rate kontaknya gitu ya. Nah, itu ini rumus umumnya. Jadi setiap kasus ini dia mengacu ke sini. Cuman ada rumus spesifiknya lagi ada di PPT, lebih lengkap lah ya di situ. Dan penjelasannya juga ada gitu kan. Nah, itu saya kira itu langsung ditulis aja di ini di di cheat sheet-nya kan. Karena penting itu menurut saya. Nah, terus buat gas cair mungkin itu aja. Tapi ini sebenarnya ada contoh soalnya ya di Vogler ya. Bisa dicari mungkin di example-nya aja. Itu ada contoh soalnya. Setiap kasusnya juga ada penjelasannya. Nah, selanjutnya lanjut ke RTD. Nah, buat RTD itu kemarin tuh kalau nggak salah cuma sampai full sama step ya. Nggak sampai semuanya gitu kalau nggak salah. Jadi RTD ini kemungkinan masuk ke UASnya bagian dasar-dasarnya aja gitu. Jadi yang perlu teman-teman tulis semuanya banget itu yang gas cair ke atas itu tadi, tulis semuanya itu harus tuh. Yang RTD ini cuma step sama push input aja. Nah, yang pertama push input. Nah, push input itu kalau dari pengertiannya sih ya dia itu sejumlah N atau sejumlah bahan gitu, pelacak tracernya diinjeksikan dalam satu tembakan kayak kayak sedikit gitu kan, kayak sedikit masuk gitu, sedikit gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus kurvanya itu, nah ini nanti kita bahas kurva kan. Kurva yang pertama konsentrasi per waktu atau T per C atau C versus T gitu kan, C versus T. Nah, itu kita nanti lihat kira-kira gimana kurvanya. Nah, ini ada gambar kurvanya. Kalau C versus T itu kurvanya kayak gini. Udah pasti ya. Kalau misalkan dia eksponensial itu beda lagi gitu kan. Nah, terus ini penjelasan penjelasan ininya aja. Terus selanjutnya masuk ke sini. Masuk ke sini. Lanjut kita ngebahas cara membuat kurvanya. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu dulu rumusnya. Nah, rumus yang pertama yang paling utama ini yang wajib dihafalin itu yang ini nih, ET sama dengan C per T bla 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 atau tracer concentration at bla 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 ini kan ya. Nah, nanti dari rumus ini teman-teman bisa dapat kurva yang at E versus T apa ya? Lupa sih, nanti coba lagi kita lihat contoh soalnya ya. Nah, nanti didapat kurva itu. Ini rumus ini sama ini penting nih. Ini sama ini penting. Terus rumus ini ya. Ini kok nggak bisa gini, gimana cari? Nggak bisa. Nah, ini rumus ini
sama rumus ini yang wajib di ini ya, yang wajib di ini. Nah, ini contoh soal nih, ada contoh soal. Coba kita lihat dulu contoh soalnya. Nah, buat pulse input yang pertama tadi kita harus ngeplotin variabel C sebagai fungsi waktunya. Nah, ini udah diketahui kan datanya kan, C sama waktu nih udah diketahui kan, tinggal diplot aja. Nah, diplotnya mungkin nanti bisa pakai apa namanya, milimeter block gitu kan, yang kalau misalnya mau bagus nanti ditempel gitu kan, gitu. Terus tabulasikan datanya. Nah, jadi kan udah diketahui nih dari apa, kurva ini dan data yang tadi udah diketahui kan. Nah, tinggal dimasukin ke ET tadi. Ini kan ada integral ya, seperti biasa kalau misalkan integral di sini itu kita pakai integrasi numeris. Nah, karena dia itu udah dijelasin di awal tadi, ini udah dijelasin kalau dia itu bentuk kurvanya adalah apa namanya, bentuk kurvanya itu eksponensial, bukan eksponensial, apa sih namanya, ya pokoknya gitulah, nggak bisa pakai trapezoidal, makanya kita pakai Simpson 1/3 di sini. Nah, ini bedanya tadi yang saya jelasin tadi kan, bedanya yang agak rumit tadi kan. Nah, ini pakai Simpson 1/3. Nah, terus kalau udah Simpson 1/3 ini tinggal kita hitung aja per ininya. Jadi dapatlah si ET-nya ini kan, yang ini kan, ini dapatlah nih yang ini nih nilainya nih. Jadi teman-teman cek aja tuh, coba tuh di Excel-nya masing-masing lah ya. Ini udah diketahui datanya. Nah, nanti data yang ini nih yang ada E, ada T, ini bisa diplot. Nah, diplot buat mengetahui pengaruh dari si apa namanya, nilai laju alir volumetrik sehingga volumetrik terhadap waktunya gitu kan, bisa diketahui pengaruhnya dari si ET ini. Nah, inilah pengaruhnya kan. Nah, terus di soal itu teman-teman itu juga nih, buat kurva ET tentukan fraksi dari material yang meninggalkan real yang telah menghabiskan waktu antara 3 sampai 6 menit. Nah, jadi kan 3 sampai 6 menit kita udah tahu bentuk kurvanya kayak gini. Ya berarti kita tinggal hitung aja kan segini kan. Nah, 3 sampai 6 menit kan. Nah, tinggal hitung aja nih bagian ini. Bagian ini kita hitung nih. 3 sampai 6 menit tadi. Nah, udah dihitung, tinggal kita pakai ya, kalau cara ngitungnya pakai ini ya, pakai trapezoidal tadi. Bukan, Simpson 1/3. Simpson 1/3 tadi kita pakai ini. Nah, kalau udah dihitung, nanti kita dapatlah apa namanya, total material menghabiskan waktu 3 menit adalah 51%. Nah, ini dapatlah ini kayak gini. Jadi nanti kita dapat keterangan berapa persen material itu habisnya gitu kan. Nah, dapatlah itu kayak gitu. Itu buat yang RTD. Itu yang pulse input aja itu, belum step inputnya. Nah, kalau step input bedanya itu cuman di bagian bagian ET-nya bagian ET-nya gitu kan. Nah, bagian ET-nya beda nih rumusnya, dan bentuk grafiknya beda dikit aja lah ya. Terus nah, selanjutnya di sini ya udah saya ini kan, ini beda juga. Tapi cara pengerjaannya tetap sama, teman-teman. Nah, kita mungkin langsung aja di contoh soalnya tadi ya, karena ini sebenarnya cuma rumus sama ini aja kan. Nih, ini contoh soalnya, ini ya, ini contoh soalnya. Ini saya ambil dari buku Vogler. Nah, yang pertama, katanya ini disuruh F curve katanya, F curve dan E curve ya di sini, E curve. Nah, pakai ET yang ini kan beda kan ET-nya kan sama yang tadi kan. Nah, ini pakai ET ini. Nah, terus dicarilah itu nilai BC-nya. Nah, yang pertama A nih. Datanya ada, data udah ada, berarti kita bisa ngitung E curve-nya. Pakai rumus E yang tadi. Ini kan. Ngitung ini masukin aja kan. Tinggal masukin aja datanya nih, ada dari sini. Dapatlah curve-nya. Dapatlah curve-nya nih. Kalau yang DF ini F curve-nya yang ini, rumusnya dapatlah ini curve yang kedua ini. Tinggal masukin ke ini atau beri gambar aja gitu kan. Yang penting dapat aja nih nilai ET-nya gitu kan. Nanti biar bisa masukin ke F-nya ini gitu kan. Nah, selanjutnya rumusnya kalau buat yang C itu disuruh apa ya?
C itu. Calculate the variance yang tau, gambar tau, bukan tau, ini apa ya? Gitu kan, itu. Ini gambar apa sih? Simbol apa sih? Ini lupa saya namanya. Pokoknya ini lah ya. Lupa saya namanya, aduh. Ini kebanyakan ini sih. Duh, ini kan itu ah. Nah, itu ada rumusnya yang ini. Yang ini di awal juga tadi udah ada rumusnya. Nah, kita kan ET udah diketahui, T min TM udah diketahui rumusnya yang ini di atas ini kan ya. Ini TM udah diketahui. Nah, terus selanjutnya bisa dihitung juga si saya nyebutnya tahu aja kali ya, tahu gitu ya. Enggak tahu sih, lupa saya ini. Nah, terus selanjutnya bisa dihitung juga nih ininya. Dapatlah dia itu dari T0 sampai T14 dihitung, dapatlah itu 2,49 menit. Nah, 2,49 menit dihitung pakai rumus yang ini. Nah, terus selanjutnya untuk mengetahui fraction dari fluidanya dari 3 sampai 6 menit katanya tuh. Nah, berarti kan ini kan dari kalau dari Vogler ini dia ngitungnya pakai apa? Integral. Jadi nggak pakai yang Simpson 1/3 itu tadi, bukan. Dari integral. Jadi dia ngitung dari batas yang ini pakai integral. Nah, tapi kalau misalkan kita karena agak ini juga ya, jadi pakai integral aja, pakai Simpson 1/3 aja, kan sama aja juga hasilnya gitu kan, nggak beda jauh gitu. Nah, itu cara ngitungnya sama aja kayak pulse input tadi. Yang bagian ini tinggal masukin aja data ET-nya. ET itu udah diketahui semua di sini kan, yang ET tinggal masukin aja pakai Simpson 1/3, tapi fokusnya dari data yang ketiga yang ini sampai data ke-6 yang ini gitu. Terus dapatlah ini kan datanya ini kan, tinggal dihitung aja ini pokoknya nilainya. Nih. Terus ke F itu fraction of fluid spend a time. Nah, katanya dia itu ngitung si fraksi waktunya. Nah, kalau misalkan ini rumusnya enak gitu kan, gampang lah ya. Nah, kalau misalkan 1 min F T, jadi 1 0,2 ini kan dapat dari data tadi kan. Nah, berarti tinggal di 1 dikurangi 0,2 aja, sama dengan 0,8 atau 80%. Si fluidnya itu spend time di reaktornya gitu kan. Nah, ini udah ada rumusnya, ini emang udah pasti rumus kayak gini, bukan dari hasil penurunan dari segala macam gitu kan. Maksudnya udah rumus jadi emang hasil penurunan, cuman udah rumus jadi tinggal pakai gitu. Ya, saya kira itu masih masih enak lah ya gitu daripada yang apa namanya fluidis bed tadi gitu kan. Cuman kalau untuk RTD ini kayaknya yang masuk itu pulse input deh. Pulse input ini masuk deh. Kalau yang step input kayaknya enggak deh. Soalnya kemarin kan enggak terlalu dijelasin juga kan. Ya, mungkin dari saya itu saja. Kalau mungkin ada pertanyaan boleh didiskusikan sekarang atau nanti gitu kan ya. Itu dikembalikan mungkin ke apa namanya? Ke Yasmin tadi yang buka. Oh ya baik, terima kasih kepada Harlan yang udah mentutorkan mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2. Buat teman-teman kalau mau Yasmin, halo. Iya, halo. Buat teman-teman kalau masih ada yang mau nanya, boleh ditanya sekarang ya. Saya kasih waktu 5 menit buat bertanya, sesi bertanya dan diskusi.
Baik, kayaknya belum ada yang mau nanya. Jadi saya tutup aja. Mungkin nanti sesi diskusinya di grup angkatan ya. Oke, terima kasih kepada Harlan yang udah mentutorkan mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2. Semoga UAS kita besok dilancarkan dan dimudahkan dan diberi nilai yang terbaik. Amin. Untuk itu saya tutup. Terima kasih pada teman-teman yang udah join. Selamat belajar, semangat belajar.